Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo, apa kabar anak-anakku? Siswa-siswi SMP Negeri 1 Balong Bendo kelas 8 khususnya, semoga selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat belajar, dan jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Baiklah anak-anakku, sebelum kita memulai untuk pembelajaran hari ini, semoga memberikan manfaat dan berkah untuk kita semua. Mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, coba perhatikan gambar berikut ini. Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada salah satu rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad merupakan Nabi dan Rasul Allah yang terakhir atau Khotamu al-Anbiya. Tidak ada Nabi dan Rasul setelahnya. Sebagai umat Islam, kita harus mengimaninya. Keimanan kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul Allah yang terakhir dapat diterapkan dengan berpegang teguh pada Al-Quran. Selain Al-Quran, ada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada para Rasul. Dengan kata lain, selain Nabi Muhammad SAW, ada beberapa Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah untuk berdakwah. Selain kepada Nabi Muhammad, umat Islam harus beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, siapa sajakah para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW tersebut? Dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai meneladani kemuliaan dan kejujuran para rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun iman ada 6, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, serta iman kepada qada dan qadarnya. Keenam rukun iman tersebut harus diimani secara utuh. Pada subbab ini kita akan mempelajari iman kepada Rasul sebagai rukun iman keempat dalam ajaran Islam. 1. Pengertian iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman secara bahasa berarti percaya. Iman menurut istilah mempercayai dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dan diwujudkan dalam perbuatan. Pengertian Rasul secara bahasa berasal dari kata arsala yang berarti mengutus. Rasul secara istilah yaitu manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Dengan demikian, iman kepada Rasul berarti mempercayai dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan menunjukkan kepada perbuatan bahwa Rasul merupakan nabi pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu yang telah diterimanya. Beriman kepada Rasul merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah tersebut terdapat pada Al-Quran. Beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai perintah ini, diantaranya yang pertama terdapat pada surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 285. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewahyukan kitab kepada Rasulnya sehingga umat Islam harus mempercayainya. Pada ayat tersebut Allah juga memerintahkan umat Islam untuk tidak membeda-bedakan keimanan antara satu Rasul dengan Rasul lainnya. Dengan demikian semua Rasul Allah wajib diimani. Selain itu, perintah beriman kepada Rasul Allah terdapat pada surat Ali Imran, surat ketiga ayat 164 dan 179. Dalam ayat tersebut di Quran surat Ali Imran ayat 164 menjelaskan bahwa Rasul adalah manusia pilihan yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Selain itu, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mempercayai Rasul tersebut. Selanjutnya yaitu di Quran surat Ali Imran ayat 179. Ayat tersebut menjelaskan tentang peristiwa pada perang Uhud. Pada saat itu, kaum muslimin berada dalam kesedihan karena mengalami kekalahan dalam perang. Kekalahan ini disebabkan sebagian pasukan Rasul mengingkari perintah Nabi Muhammad. Allah kemudian menurunkan ayat ini sebagai teguran agar umat Islam taat terhadap perintah Rasulnya.
Perintah beriman kepada Rasul Allah juga terkandung pada surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 15. Pada ayat tersebut menjelaskan salah satu sikap beriman kepada Rasul, yaitu dengan meneladani sifat Rasul. Contohnya yaitu rela berkorban harta dan jiwa di jalan Allah. Nabi Muhammad rela mengorbankan nyawanya untuk berperang dalam rangka mempertahankan keimanan kaum muslimin. Perilaku tersebut pada saat ini dapat diteladani dengan menyedekahkan sebagian harta yang kita miliki untuk orang-orang yang membutuhkan. 2. Tugas-tugas Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul dengan misi dan tugas tertentu. Tugas tersebut salah satunya tercantum pada surat Al-An'am surat ke-6 ayat 48. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa tugas para rasul yaitu memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Maksud kabar gembira tersebut, anak-anakku, adalah surga, yaitu sebagai balasan orang-orang yang beriman. Adapun peringatan yang dimaksud adalah neraka, yang akan menjadi balasan bagi orang-orang kafir yang mendustakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, para rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tugas sebagai berikut: membawa ajaran tauhid yang benar, memberikan penjelasan kepada manusia tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjelaskan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang mudah dipahami oleh kaumnya, menyampaikan berita gaib seperti adanya malaikat, menjelaskan tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengarahkan manusia pada aturan hidup yang benar, kemudian mengajak manusia untuk memiliki moral yang baik atau menjadi suri teladan bagi manusia, mendorong manusia untuk giat dan gigih dalam upaya mencapai kesuksesan hidup di dunia dan akhirat, kemudian membawa manusia untuk memalingkan hawa nafsu. Kita lanjutkan di submateri berikutnya, yaitu mengenai sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan manusia dan nabi pilihan. Para rasul yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang harus kita imani. Sifat-sifat tersebut merupakan sifat wajib, jaiz, dan mustahil. Sifat wajib. Para rasul memiliki beberapa sifat wajib. Sifat wajib berarti sifat hal yang pasti ada pada diri seorang rasul. Sifat wajib bagi rasul yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sidik, berasal dari bahasa Arab yaitu as-sidqu yang berarti benar. Rasul membawa wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada umat manusia. Semua ucapan oleh Rasul Allah adalah benar. Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia pilihan tidak mungkin melakukan perbuatan tercela. Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin berdusta. Kita lanjutkan untuk sifat wajib Rasul yang kedua, yaitu anak-anakku, adalah amanah. Amanah berasal dari bahasa Arab yaitu amanah yu'minu yang berarti jujur. Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu jujur dalam menyampaikan wahyu kepada umatnya. Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin mendustakan, menyembunyikan, berkhianat atau menambahi dan mengurangi saat menyampaikan wahyu. Wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan wahyunya dengan sebenar-benarnya tanpa mengubah sedikit pun. Sifat wajib tablik. Tablik berasal dari bahasa Arab yaitu balagho yang berarti sampai. Sedangkan tablik diartikan menyampaikan. Tablik merupakan sifat khusus yang dimiliki para rasul. Nah, anak-anakku, inilah yang membedakan Rasul dengan Nabi. Nabi tidak wajib menyampaikan wahyu kepada manusia. Rasul wajib bertablik atau menyampaikan wahyu serta ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin menyembunyikan atau merahasiakan wahyu atau ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat wajib yang keempat yaitu fatonah. Fatonah berarti cerdas, cepat tanggap, dan berpemikiran tajam. Sifat fatonah para rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala terlihat saat para rasul menghadapi cobaan. Para rasul Allah sangat tanggap dalam menghadapi perlawanan dari para musuh. Sifat-sifat Rasul Allah yang kedua, anak-anakku, yaitu sifat jaiz. Sifat jaiz merupakan sifat yang selayaknya dimiliki oleh manusia biasa. Contoh sifat jaiz bagi Rasul diantaranya memiliki rasa lapar, haus, kantuk, kenyang, membutuhkan makan dan minum, memiliki keturunan serta membutuhkan tidur. Sifat-sifat Rasul Allah yang ketiga yaitu sifat mustahil. Sifat mustahil merupakan sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa sifat mustahil bagi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Yang pertama yaitu kazib. Kata kazib berasal dari bahasa Arab yaitu kazaba yukadzibu yang berarti berbohong atau berdusta. Kazib merupakan lawan ke sifat sidik.
Sifat mustahil kazib menunjukkan bahwa Rasul Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin berdusta atau berbohong kapanpun dan dimanapun. Yang kedua yaitu khianat. Kata khianat berasal dari bahasa Arab yang berarti berkhianat atau tidak dapat dipercaya. Khianat merupakan lawan sifat amanah. Rasul Allah tidak mungkin mengkhianati Allah dan umatnya. Khianat merupakan sifat yang mustahil dimiliki oleh para Rasul Allah. Kemudian yang ketiga yaitu kitman. Kata kitman berasal dari bahasa Arab yang berarti menyembunyikan. Kitman merupakan lawan sifat amanah. Rasul Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin berkhianat terhadap perintah Allah. Salah satu buktinya para rasul selalu menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Yang keempat yaitu baladah. Kata baladah berasal dari bahasa Arab yang berarti bodoh. Baladah merupakan lawan sifat fatonah. Rasul Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memiliki sifat bodoh. Hal ini dapat dibuktikan dengan kecerdasan para rasul dalam menghadapi berbagai macam tantangan dalam berdakwah. Jika para rasul Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat baladah, mereka akan dikalahkan oleh kaumnya. Rasul Allah tidak mungkin bersifat baladah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah anak-anakku untuk video pembelajaran pada pertemuan kali ini mengenai meneladani kemuliaan dan kejujuran para rasul Allah Subhanahu wa taala dengan submateri pengertian iman kepada Rasul Allah, kemudian tugas-tugas para Rasul Allah dan sifat-sifat Rasul Allah. Di pertemuan berikutnya kita akan belajar bersama mengenai kisah dakwah 25 Rasul Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Rasul ulul azmi. Demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebagai refleksi pada pembelajaran hari ini, silakan kerjakan tugas berikut ini. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.